tanya kayak kalian itu kok ijazahnya kayak nggak berguna begitu, disuruh kerja malah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. David yang baru masuk sudah. Nah, otomatis orang-orang itu melihat kita itu punya manfaat. Kak David cerita ini bukan untuk sombongin diri Kak David itu bisa begini-begini, bukan, tetapi untuk menceritakan tentang bagaimana kalian bisa bermanfaat di mana kalian ditempatkan. Bukan cuma itu. Waktu Kak David masuk, kantor Kak David itu belum punya media sosial, website, dan segala macamnya. Nah, sedangkan salah satu tanggung jawabnya kita adalah menyiarkan kepada masyarakat apa yang kita lakukan. Nah, tanpa disuruh oleh siapapun, Kak David bikin media sosialnya kantor, mau Twitter ada, Instagram ada, YouTube ada, kemudian Facebook ada. Nah, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan apa itu kita siarkan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Nah, itu salah satu kewajiban dari kantor-kantor yang punya pelayanan publik. Nah, itu Kak David lakukan. Kemudian tanpa disuruh, Kak David juga uh, siapkan uang untuk beli kamera. Nah, kenapa? Karena kantor nggak punya kamera. Uang pribadi dong, keluar. Karena uang pribadi. Keluar, beli kamera yang bagus. Ada kegiatan, foto. Wah, rugi dong. Nggak rasa rugi, justru ada rasa puas. Nah, itu yang disebut kadang-kadang kita menderita, tapi untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kebenaran. Nah, kemudian tidak sampai di situ, ya. Kak David perlengkapi dengan video-video. Itu nggak perlu disuruh orang, ya. Nggak perlu disuruh orang. Pokoknya tiba-tiba ada aja yang ngurus. Sampai suatu hari, Kak David bikin website. Itu biayanya bisa mencapai 6 juta rupiah. Nggak dibiayain kantor. Tapi Kak David kumpul sampai bisa sama rekan kerjanya Kak David itu bisa membuat sebuah website kantor. Nggak diganti uangnya, nggak apa-apa. Ya. Tetapi waktu dia tampil, wah Kak David senang banget. Wah, apakah kalau nggak diganti Kak David lalu tiba-tiba matiin? Ya kan, kadang-kadang kita kayak gitu, oh nggak dibayar nih, mendingan kalau begitu pelayanannya saya kurangin. Tidak seperti itu. Justru kita tambahkan, kita bikin yang terbagus. Websitenya kantornya Kak David itu sekelasnya websitenya DKI Jakarta. Kalau kalian buka, kalian akan tahu. Nah, sekelasnya itu. Di NTT diakuin. Itu tidak disuruh oleh bos pimpinan. Itu tapi lahir karena apa? Kita lihat masalah, selesaikan. Nah, seperti itu kualitas yang harus kalian miliki. Tidak tunggu disuruh, tidak tunggu dibayar, tetapi lihat masalah apa yang butuh untuk kalian selesaikan, kalian selesaikan. Karena Kak David datang, Kak David sadar, Kak David datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan diri, ya, memberikan diri bagi kebaikan banyak orang. Sama seperti Tuhan Yesus, dia datang untuk menjadikan dirinya sebagai tebusan, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, mulailah dari hal-hal yang sederhana, ya. Kak David ajak kalian, ayo mulai memberikan diri kalian, ya, memfungsikan diri kalian dari hal-hal yang sederhana. Menolong teman, ya, itu contoh kecilnya. Menolong teman, jangan malah ngejek teman. Ya, kalian ada lahir dikasih kemampuan dan otak yang cerdas untuk bukan untuk mengejek orang, tetapi untuk menolong orang lain. Kalau kalian lihat ada teman apa yang kurang, nah, kalian pernah lihat nggak pohon? Misalnya kalian di rumah punya pohon Natal atau apa gitu. Kemudian di pohon itu ada yang mungkin tangkainya lepas atau cacat apa gitu. Pasti kalian hadapin itu ke tembok biar nggak dilihat orang. Ya kan? Pasti kalau kalian punya hal yang jelek misalnya, kalian pasti sembunyiin itu supaya tidak dilihat orang. Nah, kalau kalian punya teman, ada hal jeleknya terekspos, bukan untuk kalian pertontonkan kepada orang, ya, karena Tuhan Yesus nggak suka itu, tetapi justru kalian tolong, ya, justru kalian tolong dia untuk memperbaiki diri. Mulai dengan tolong teman yang dekat dengan kalian. Nah, kemudian tolonglah teman-teman di sekitar kalian. Atau tolonglah mulai dari saudara sendiri. Kadang-kadang kita tuh sama saudara sendiri itu lebih jahat ya ketimbang sama teman kita. Sama teman akrab, tapi sama saudara sendiri itu yang sedarah itu malah tidak akrab dan bahkan gontok-gontokan. Nah, mulailah dengan saudara sendiri. Apa yang saudara kita butuhkan? Tolong. Apa yang orang tua kita butuhkan? Tolong. Kalau misalnya orang tua kita butuh saat itu
rumah ini kalian lihat kotor, nah maka otomatis kalau kalian lihat kotor, kalian akan tahu bahwa oh saya punya tangan nih, harus saya pergunakan tangan ini untuk bersihkan rumah. Ambil sapu, sapu. Jangan tunggu disuruh orang tua. Lihat kasur kalian, kamar kalian itu tas siram ya. Kalau bahasa Kupangnya tas siram, mulailah dengan rapikan itu. Adanya kalian untuk itu. Belajar. Kayak begitu. Nah, buang sampah pada tempatnya. Ya. Jangan kalau lagi di jalan, makan permen, ya langsung buang aja seperti itu. Seolah-olah seluruh tanah itu adalah tempat sampah. Jangan seperti itu. Buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena itu demi kebaikan seluruh umat manusia. Wah, Kak David, tapi kan susah tempat sampah jauh. Taruh di kantong. Kak David itu selalu kalau makan permen itu kalau di jalan nggak pernah itu buang-buang gitu. Taruh di kantong. Sampai di tempat kerja atau sampai di rumah, baru keluarkan, taruh di tempat sampah. Mulai latih diri kita. Kenapa? Itu sebagai rasa kita bersyukur ya, karena Tuhan karuniakan kepada kita tanah yang baik, bumi yang baik, yang sejuk ini. Kalau kita kotorin dengan sampah, lalu hujan dan banjir, lalu kita bilang Tuhan menghukum kita, itu goblok namanya. Ya, jangan bodoh ya. Buang sampah pada tempatnya. Karena itu kita ada untuk itu. Bantu teman kalau misalnya dia kurang pintar. Kalau kalian lebih pintar, bantu. Belajar bersama, ajak belajar bersama. Jangan sombong. Saya harus berkompetisi supaya selalu jadi nomor 1 di kelas. Dan saya tidak mau membagi informasi dengan teman-teman yang lain. Kalian ada bukan untuk itu. Ya. Berprestasi itu bagus. Tapi kalau kalian berprestasi tapi tidak manusiawi, itu kecelakaan. Kalau kalian berprestasi tapi tidak memberi manfaat, itu kecelakaan. Bantu teman-teman kalian yang kurang pandai untuk belajar. Kalian juga kalau lihat punya kekurangan di bidang studi apa, belajar. Ya, belajar, tingkatkan diri kalian. Jangan malu untuk meminta bantuan teman yang lebih baik. Nah, bantu untuk belajar, ya. Atau sharing, ya. Punya kelebihan di bidang apa atau punya lebih apa, bagi dengan orang yang kurang. Ya, bagi dengan orang yang kurang. Kalian punya mainan yang sudah tidak terpakai apa, bagi ke, mungkin kalian ketemu orang-orang pemulung-pemulung yang anak-anak yang jual koran atau apa yang mereka tidak punya. Kalau kalian punya uang lebih, kasih. Punya uang jajan lebih, kasih. Ya. Karena menjadi gereja itu seperti itu. Membahagiakan orang. Kita tidak fokus pada bagaimana orang membahagiakan kita, tapi kita fokus bagaimana kita ada untuk membahagiakan orang lain. Nah, kemudian, jangan berbohong. Bisa nggak berusaha untuk dalam minggu ini jangan berbohong tentang apapun, sekalipun rugi. Kadang-kadang kita dihukum karena kita harus jujur. It's okay, itu namanya menderita. Tetapi menderita karena kebenaran. Katakan saja yang sejujurnya, jangan berbohong. Kenapa? Karena bohong itu keputusan kita. Ya. Kita mau bohong atau mau jujur itu keputusan kita. Nah, jadi itu terserah kita. Mulailah dengan mengatakan kejujuran. Kemudian jangan curang dalam hal apapun. Ya. Ini adalah hal-hal sederhana yang dekat dengan kalian, yang bisa kalian lakukan. Jadi gereja adalah jawaban Tuhan untuk semua masalah di bumi. Kak David itu percaya kalian ini hadir untuk sesuatu, tugas yang besar. Nah, tugas yang besar itu baru bisa dipercayakan kepada kalian kalau tugas-tugas yang kecil ini kalian bisa lakukan dengan setia. Mulailah dengan hal kecil yang ada di sekitar kalian. Kalau kalian sudah bisa menghandle itu, Kak David percaya hal-hal yang besar akan Tuhan percayakan kepada kalian. Mulailah dengan perspektif atau dengan cara pandang bahwa saya ada untuk melayani. Saya ada untuk memberi diri. Nah, saya ada untuk menolong orang. Saya ada untuk menolong bumi ini. Kalau kalian lihat ada anak-anak menyiksa hewan dan segala macam, tegur. Karena itu hal yang salah. Jangan kalian ikut-ikutan menyiksa hewan, ya. Jangan sampai seperti itu. Karena itu kebiasaan yang jelek, ya. Jangan menyiksa hewan. Nah, jadi
Adanya kalian, Kak David percaya adalah jawaban Tuhan untuk semua masalah di bumi ini. Kak David percaya, suatu hari Kak David akan lihat kalian adalah bintang-bintang yang bersinar. Nah, menjadi orang benar itu tidak selalu menyenangkan, ya. Tapi hidup kalian akan tenang kalau kalian melakukan kebenaran. Nah, dan hanya kepada orang benar Tuhan itu berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, kalian percayalah, Tuhan itu tidak pernah menutup mata. Dia selalu membalas kepada semua orang seturut dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan memberikan reward seturut dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu, justru Tuhan membalasnya berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Karena Alkitab kan bilang, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Orang tanam jagung 1 biji, tidak mungkin tumbuh jagung itu 1 biji. Kadang-kadang bisa ratusan dalam 1 bulir. Ya kan? Ratusan. Orang tanam 1 biji mangga yang tumbuh akan menghasilkan banyak buah mangga. Nah, satu kebaikan yang kalian tanam akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Dan itu manfaatnya akan bagus untuk diri kita sendiri. Ingat, penderitaan selalu datang lebih dulu, tetapi yang berikutnya datang adalah kemuliaan. Apa untungnya kita menderita kalau itu karena kejahatan kita atau karena kesalahan kita? Nah, lebih baik kita menderita karena kebenaran. Ya, meski mungkin kadang sakit, kadang nggak enak rasanya, kadang nggak nyaman rasanya, kadang nggak biasa rasanya. Tapi kalau kalian lakukan dengan tekun, nah itu akan mendatangkan keuntungan bagi kalian. Kalian lihat seorang olahragawan untuk mendapatkan tubuh yang ideal, untuk mendapatkan kemampuan yang ideal, ya. Atau lihat pemain-pemain sepak bola supaya mereka bisa bermain sebagus itu, kemudian mendapatkan dibayar dengan harga yang semahal itu, ya. Datang dari mana? Tanya Cristiano Ronaldo, tanya dari Messi. Tiap hari mereka berlatih. Apakah latihan itu enak? Bangun jam 5 pagi, makan makanan yang tawar, nggak ada rasanya, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan yang aneh-aneh, daging berlebihan dan segala lemak berlebihan dan segala macamnya. Waduh, itu rasanya kayak menyiksa diri. Tetapi lihat kemuliaan yang datang setelah itu. Nah, luar biasa. Lihat juga Tuhan Yesus. Ya, lihat juga Tuhan Yesus. Ketika dia memberikan dirinya, justru kepada dia dikaruniakan segala sesuatu. Nah, ini yang bisa Kak David bagikan kepada kalian. Nah, ada yang mau bertanya sampai di saat ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa paham semua ya? Silakan dijawab. Bisa paham ya? Oke, kalau sudah, kita akan berdoa dan Kak David minta Elia untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Elia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat agar kami dapat bisa memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kak David tunggu cerita-cerita dari kalian ketika kalian sudah melakukan apa yang kalian pelajari dari firman Tuhan hari ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Shalom. Shalom.